Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa saya adalah supaya umat Tuhan terus bersemangat, maju, ya, sekalipun kita masih menghadapi musuh yang tidak kelihatan, ini pandemi ini, dan yakinlah bahwa Tuhan mendesain, merancang Anda untuk dalam segala sesuatu untuk menjadi lebih dari pemenang. Dan kita yakin bahwa pandemi ini sekali lagi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguji kualitas iman kita, kualitas kesetiaan, lalu kemudian kualitas pengabdian kita kepada Tuhan. Dan hari ini pesan pastoral berbicara tentang menghadapi masalah, menghadapi masalah. Karena bagaimanapun juga tidak seorang pun yang pernah hidup di kolong langit ini yang tidak menghadapi masalah kan, ya. Nah, yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa masalah itu adalah merupakan bagian dari kehidupan ini, ya. Seperti dua sisi mata uang. Oh, ada waktunya menyenangkan hidup ini, ada waktu juga tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ada waktu suka, namun juga ada waktu duka. Jadi sekali lagi, pertama-tama yang harus kita sadari dan kita ketahui bahwa persoalan, masalah, penderitaan dan seterusnya itu adalah merupakan bagian dari kehidupan ini. Jadi tidak seorang pun dapat menghindari. Ya, kitab Pengkhotbah memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, ada masanya, ya. Ada waktu suka, ada waktu duka, gitu. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, itu. Alkitab bilang ada waktu untuk menabur, menanam, atau waktu untuk mencabut untuk apa yang kita tanam. Ya, itu begitu. Ada waktunya hidup itu begitu menyenangkan tanpa masalah, maksudnya. Ada waktunya hidup itu kan ya menghadapi masalah, itu yang saya maksudkan, ya. Jadi yang pertama-tama kita harus lihat bahwa masalah itu merupakan bagian dari hidup kita. Mari kita lihat Mazmur pasal 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya, ada keseimbangan, ya. Ya, jadi seimbang katanya, ya. Mazmur mengatakan, Tuhan, buatlah aku bersukacita seimbang hari-hari aku mengalami penindasan, ya. Jadi itu kesadaran bahwa kesukaran atau tekanan dalam kehidupan ini adalah merupakan bagian dalam kehidupan ini. Maka saya yakin bahwa Anda nggak stres, ya. Anda dan saya tidak stres. Kenapa? Karena itulah bagian dari kehidupan ini yang mau tidak mau harus kita jalani. Ya, kita bersyukur untuk itu. Ya, bersyukur aja. Bersyukur bukan hanya ketika berkat itu datang, bersyukur bukan hanya ketika sukacita, segala sesuatu membuat sukacita itu datang, tapi mari kita belajar bersyukur seperti Ayub bersyukur. Ya, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Bersyukur ketika hal-hal dalam kehidupan terjadi. Sebaliknya yang tidak kita harapkan, kita bersyukur, ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kita harus mengetahui adalah kita menghadapi dengan tenang. Jadi Anda tidak perlu panik, kita tidak perlu gelisah, gitu. Menghadapinya kita harus menghadapi dengan tenang. Ketika kita panik, ketika Anda panik menghadapi satu masalah, ya, makin kita tenggelam dalam kesulitan itu sendiri. Ya. Kan Alkitab mengajarkan seperti itu, memberitakan seperti itu. Ketika orang takut dalam masa kesukaran, maka lemahlah kekuatannya, ya. Daya kita hilang, kemampuan kita hilang, ya. Bahkan barangkali bisa menghilangkan iman kita, ya. Sebab itu marilah kita menghadapinya dengan tenang. Anda bisa membaca dalam kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 16. Ya, Habakuk melihat kesulitan datang, ada musuh datang menyerang, ya, mengerikan sekali, tapi akhirnya dia mengatakan, ya Tuhan,
dengan tenang aku menantikan hari kesukaran. Dengan tenang, ya. Kenapa? Karena dengan ketenangan ini, ya, kita dapat berpikir secara jernih. Ya, kalau Anda risau, kita panik, kita takut, kita nggak bisa berpikir secara jernih. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat membuat keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar. Ya, dalam situasi kepanikan Anda tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Tapi dengan ketenangan kita bisa berpikir jernih, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar, keputusan yang rasional. Ya, bukan keputusan yang emosional. Ya, keputusan emosional itu ketika orang dalam ketakutan lalu tiba-tiba dia mengambil keputusan, dan keputusan yang keliru, salah, malah merugikan, bukan memecahkan masalah, ya, menyelesaikan persoalan, tapi menimbulkan persoalan baru. Ya, sebab itu marilah kita hadapi dengan tenang. Ya, dengan tenang kita hadapi segala sesuatu. Belajar begitu. Dan yang ketiga, perlunya kita menyadari janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, ini penting. Kesadaran ini harus ada pada diri kita masing-masing dalam setiap situasi. Ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada dalam situasi kehidupan ini yang vakum dari kehadiran Tuhan. Yakinkah itu? Ya. Nah, ini harus betul-betul kita tanam dalam pikiran kita tanamkan dalam kesadaran kita bahwa bagaimanapun Tuhan menyertai aku. Kan Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sekali lagi artinya bahwa tidak ada satu situasi dalam hidup ini yang Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Dalam suka Tuhan hadir, dalam duka Tuhan hadir. Ketika situasi menyenangkan Tuhan hadir, ketika terjadi situasi sebaliknya Tuhan juga hadir. Yakinlah itu. Nah, kesadaran bahwa penyertaan Tuhan ini, saudara, kesadaran ini akan memberikan kekuatan pada kita, memberikan spirit kepada kita, memberikan keberanian kepada kita, ya, memberikan sukacita kepada kita apapun yang terjadi dalam kehidupan, termasuk ketika ada masalah datang, ya, masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Yakinlah, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang mahadir, ya, Dia mahadir. Sekali lagi, bagaimanapun apapun situasi dalam kehidupan kita, Dia tetap hadir. Kita bersyukur untuk itu. Ya, kiranya kesadaran bahwa kehadiran Tuhan ini akan sekali lagi memberikan keberanian, memberikan rasa percaya, percaya bukan karena kuat, percaya diri bukan karena kuat, percaya diri karena ada satu pribadi yang kuat yang menyertai kita di segala jalan kita. Puji Tuhan. Dan yang keempat adalah Tuhan berjanji memberi kekuatan baru bagi kita. Ya. Tuhan tidak berjanji mengangkat persoalan ini, ya, sehingga kita menjalani hidup ini tanpa masalah. Tidak. Ada masalah, ada peperangannya, ada kesulitannya. Tapi janji Tuhan ada jalan keluar, ada kemenangannya. Ya, itu yang Tuhan janjikan pada kita. Ya. Di saat kita lemah, di saat Anda lemah, ada kekuatan baru yang Tuhan beri pada kita. Ya. Mari kita lihat dalam Yesaya 40. Ah, ini luar biasa ini ya. Yesaya pasal 40. Ayat, ya, Yesaya 40 ayat yang ke 28. Nah, ya, 28 begini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Wah, luar biasa. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, inilah, ya, kita bersyukur Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang seperti itu, ya, yang telah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Wah, luar biasa. Ya. Dia tak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu. Pengertian hikmatnya begitu dalam,
hikmatnya yang tak terduga. Bersyukur ya, kita menyembah, kita percaya kepada Tuhan yang seperti itu. Nah, perhatikan sekarang ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saya ulang, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Itu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, kita bersyukur untuk janji Tuhan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, bahwa sementara kita termenung, Anda bersaat teduh, yang merenung apa maksud Tuhan mengizinkan kesulitan ini, tekanan ini dalam hidup kita. Tentu Tuhan punya maksud kan? Karena Alkitab memang memberitahukan pada kita bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Selama hati kita terus melekat kepada Dia, selama kita masih memiliki hubungan relasi yang baik dengan Dia, selama hati kita masih cinta mengasihi Dia, maka segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan, termasuk tekanan, kesulitan, bahkan penderitaan secara ekstrim yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya, itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kita belum tahu, tapi firman-Nya itu tidak pernah salah. Ya. Nah, sementara kita lagi merenung-renung kebaikan Tuhan, bersaat teduh, ya, Anda bersaat teduh secara pribadi, membaca Alkitab, merenungkan, menyembah Tuhan. Ya, ada janji yang Tuhan berikan bahwa ada kekuatan baru bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya kan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada support kekuatan baru, ya, energi baru, semangat baru, ya, dan keberanian baru untuk menghadapi semua. Orang muda menjadi lelah dan lesu, tapi orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan yang baru, berlari namun tidak pernah menjadi lelah, berjalan dan tidak pernah menjadi lesu. Itulah janji Tuhan, ya. Dan yakinlah, poin yang keempat ini, Tuhan memberi kekuatan kepada kita di saat kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Ya, kadang-kadang menghabiskan energi pikiran kita, ya, tenaga kita, kadang-kadang menghadapi masalah yang begitu berat, melelahkan, capek, ya, kita capek itu, melelahkan. Tapi bersyukur, janjinya adalah ketika Anda menanti-nanti Tuhan, ada support kekuatan yang baru, energi baru, iman yang dibaharui, pengharapan yang dibaharui, sehingga akhirnya kita menjadi lebih dari pemenang dalam segala sesuatu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan 4 poin ini dengan baik, ya, dan yakini, imanilah. Dan saya yakin ketika proses ini selesai, ya, ujian ini selesai, masalah-masalah ini dapat kita selesaikan, maka kita akan melihat anugerah, berkat-berkat Tuhan di ujung perjalanan kita di sana, ya. Jadi ada 4 poin yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa masalah atau persoalan dalam hidup ini adalah merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dihilangkan, ya. Ada suka, ada duka, dan seterusnya. Itu kita sadar. Yang kedua adalah hadapi dengan tenang. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, ya kan? Tidak perlu risau, cemas, tapi ayo hadapi semua dengan tenang, berpikir jernih. Dan ketika Anda berpikir jernih dalam ketenangan, kita bisa berdoa dengan baik, dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang rasional dan tidak emosional, ya. Yang ketiga, kesadaran akan penyertaan Tuhan. Ini yang sangat penting, ya. Kesadaran akan penyertaan Tuhan di mana pun Anda berada, ya. Ada penyertaan Tuhan di sana. Pemazmur mengatakan, kemana Tuhan aku bisa lari dari hadapan-Mu? Ketika aku terbang dengan fajar ke langit sana, aku tahu Engkau ada di sana.
Ketika aku bersembunyi di dasar lautan, Engkau juga ada di situ. Ya, dan seterusnya. Artinya tidak ada satu waktu yang vakum dari kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan hadir dan menghadir dalam semua situasi kehidupan Anda. Dan yang keempat, Tuhan memberikan kekuatan baru, kekuatan untuk menang, ya, kekuatan untuk maju terus, kekuatan untuk mencapai hal-hal besar, baik bagi diri Anda dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Sukses. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya 4 poin ini akan menginspirasi dan memberikan kekuatan kepada kami anak-anak-Mu dikala kami menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini, dan khususnya pandemi masih terasa sangat panjang. Perjalanan ini begitu panjang bagi kami. Oh Tuhan, 2 tahun lebih kami menghadapinya, namun kami bersyukur sampai hari ini kami boleh melihat penyertaan-Mu. Kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami, dan kami yakin Tuhan akan menyelesaikan, menyempurnakan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk janji bahwa Engkau akan memberi kekuatan ketika kami menanti-nanti, menunggu-nunggu. Oh Tuhan, menunggu-nunggu waktu Tuhan, menunggu-nunggu pertolongan Tuhan. Engkau berjanji akan memberikan kekuatan kepada kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kekuatan baru Tuhan, sehingga kami berlari tidak menjadi lelah, kami berjalan dan kami tidak pernah menjadi lesu. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Pada akhirnya kami akan melihat janji-Mu benar. Umat-Mu ini akan menjadi pemenang dalam segala sesuatu, sehingga sebagaimana Paulus berkata, kami juga ingin berkata, mendeklarasikan bahwa dalam segala sesuatu kami menjadi lebih dari pemenang. Tuhan berkati umat-Mu berlimpah-limpah, pertumbuhan rohaninya, usaha pekerjaan, studi juga Tuhan berkati, pelayanannya memberkati. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sukses, Tuhan memberkati, dan selamat beraktivitas. Amin. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku.